Rahim qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tambutu cukul apa khauf khudu takwa fi qulubihim ing dalam piro-piro atine aulia. Wa tadharu lan ketenger ketik pertelo kieu ketenger katon nampak apa perasaan zulun khauf khudu takwa ala ajasadihim ing atase piro-piro awake aulia. Fahia moko utawi sifat-sifat mau, sifat khauf, khudu, takwa. Thiyabuhum iku pira-pira pakaiane aulia. Allati yalbasuna kang padha ngenggo sapa aulia. Wa ditharuhum lan kelambi disar, kelambi rangkepane ikilah aulia. Alladzi yudhiruna kang atonaken sapa aulia wa dhamiruhum lan iku aten-atene pola hatinya aulia alladzi yastashiruna kang padha ngrasa sapa aulia wa najatuhum lan keselamatane aulia allati biha kang kelawan najat yafuzuna beruntung sapa aulia wa rajauhum lan harapane aulia alladzi iyahu kang ing iya raja ya'muluna angen-angen sapa aulia wa majduhum lan kejayaan aulia alladzi bihi kang kelawan majduhum yafkhuruna merasa bangga sapa aulia wasimahum lan slogan slogannya aulia allati biha kang kelawan simahum yu'rafuna dikenal sapa aulia. Sifat-sifat itulah, sifat dhullun, sifat khauf, sifat khudu, sifat takwa. Fa idza laqita moko ing dalem nalika ketemu sapa sira, kalau kamu menjumpai hum ing wong model kaya mengkonon, fakhfid moko ngasorakena sira lahum maring aulia janahaka ing sayape sira. Pakailah anggah ungguh kamu terhadap mereka. Wa dzallil lan nundukakena sapa sira nundukaken lahum maring aulia nundukaken qalbaka ing atiye sira wa lisanaka lan ing lisane sira wa lam lan murwa sapa sira annahu ing setuhune kelakuan man iku utawi sapa wonge akhafa iku mengancam meden-medeni sapa man li maring ingsun waliyan ing suwiji kekasih faqad baraza moko teman-teman nantang sapa man nantang ni ing ingsun bil muharabati kelawan perang summa ana nuli utawi ingsun asairu iku zat kang sewat lahu maksudnya wong kang membalas zat kang membalaskan lahu kanggo man kanggone wali yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Wa khotobalan pernah khutbah Aliyun sapa Sayyidina Ali karamallahu wajhah yauman ing dalam siji dina khutbatan kelawan siji khutbah. Faqala nuli dawuh sapa Ali fiha ing dalam khutbah. I'lamu warwa sapa sira kabeh sadarilah bahwa kalian itu anakum ing setuhune sira kabeh sadarilah bahwa sungguh kalian iku majituna iku bakal mati kabeh wa mab'utsuna lan bakal ditangiaken kabeh ditangiaken mimba dil mauti ing dalam suwise mati wa mauqufuna lan dipaiweru kabeh diandegaken maksudnya diandegaken diinterogasi dikasih tahu ala a'malikum ing atase amal-amal sira kabeh wa majziyuna lan dibalas kabeh biha kelawan amal fala tahurranna moko ojo gawe gunggungan, ojo mbujuk, ojo nipu temenkum ing sira kabeh. Al hayatud dunya, al hayatu opo urip ad dunya ing dalam dunia. Kenapa? Fa innaha jangan terlalu berbangga, jangan terlalu merasa sukses akan dunia. Jangan pernah merasa saya telah jadi orang karena memiliki power. Jangan bikin kamu jadi orang gunggungan, lupa diri oleh kehidupan dunia. Kenapa? Fa innaha karena setuhune dunia
bil balai kelawan belai mahfufatun iku dikepung. Dunia itu banyak resikonya. Jangan dikira kalau pangkatnya sudah tinggi berarti aman sentosa. Banyak orang pangkatnya tinggi, kehidupannya terancam terpuruk. Wabil fanailan kelawan rusak makrufatun iku dikenal. Wabil ghadrilan kelawan khianat mausufatun iku disifati. Apalagi kawan-kawan politik. Apalagi kawan-kawan politik. Hari ini berkawan, besok jadi musuh. Hari ini jadi sahabat, besok jadi lawan. Mausufatun wa kullu ma utawi segala apapun saben-saben perkara fiha kang ing dalam dunia ila zawalin iku menuju maring kehilangan. Jadi semua benda secara kimia, secara hukum kimia, setiap benda itu senantiasa bergerak. La syai'a fid dunya illal harakah. Wal harakah itu arahnya menuju kepada kehancuran. Tembok yang kita lihat kokoh kuat, gunung yang kita lihat sepertinya kokoh kuat, itu kapan saja akan terjadi keruntuhan, kehancuran. Ini tembok yang kelihatannya kokoh itu kapan saja, entah kapan-kapannya, secara kimiawi mesti dia pasti akan zawal. Wahia utawi dunia baina ahliha ing dalam antara penduduk dunia daulun iku silih gumanti. Dia tidak punya loyalitas, dunia tidak punya loyalitas. Hari ini kekayaan datang kepada aku, besok dia tinggalkan aku, dia menuju kepada lawannya aku. Wasi jalun lan silih berganti-gantian. La tadumu ora abadi ahwaluha, ora stabil. La tadumu ora stabil ahwaluha opo kondisi-kondisi dunia. Wala yaslamu lan ora selamat min syarriha saking efek samping, saking alane dunia, apa sing ora selamat nuzaluha sepo piro-piro wong kang manggon ing dunia, wong kang mampir dunia. Tidak lepas dari resiko-resiko. Baina ing dalam siji waktu ahluha. Jadi maksudnya apa? Jangan kedereng-dereng, sudah nggak usah kedereng-dereng. Saya mesti berpangkat tinggi. Ya sudah, kalau memang sudah berpangkat tinggi, apa kemudian aman? Aman sentosa? Tidak juga. Apalagi kalau sudah bergesek-gesekan dengan dunia kelas elit. Waduh, persaingan bisnis kelas tinggi, persaingan politik kelas tinggi, itu dahsyat sekali dampaknya. Satu sama lain saling serang, saling hujat-menghujat. Apa dulu antara komunis, nasionalis, agamis itu dulu bukan satu seperguruan. Mereka awalnya satu seperguruan. Tapi karena berbeda pandangan politik, ya satu sama lain saling tikam. Apa orang-orang dulu yang tadinya memberontak itu bukan berkawan, ya tadinya berkawan semua. Mau Kahar Muzakar, mau Kartosuwiryo, mau Muso, Amir Syarifuddin, semua saling berkawan awalnya. Tapi itulah la tadumu ahwaluha. Yang tadinya kawan rentan jadi lawan. Inilah kalau berdasarkan kepentingan dunia. Tidak akan ada kestabilan. Jadi sudah. Urusan hal-hal macam itu nggak usah kedereng-dereng. Kedereng-dereng apa bahasa Indonesianya? Ambisi. Jangan terlalu berambisi lah, sudah biasa-biasa saja. Apa benarnya? Tidak usah berambisi, tidak usah saling berambisi. Nanti saling sikut menyikutnya semakin keras. Kalau ambisinya kuat, saling sikut menyikutnya gedean. Nuzaluh baina ing dalam siji waktu. Ahluha utawi ahli dunia, minha saking dunia, fi rakhain iku ing dalam kondisi enak, wasururin lan bungah,
Iwa idahum dumadakan utawi ahluha minha saking dunia fi balain iku ing dalam belai. Ketika berada di puncak kekuasaan tiba-tiba langsung jatuh gitu aja, sakit. Wa hururin lan ketipu, wa hururi ahlawalin lan ketipu piro-piro kondisi mukhtalifatin kang berbeda-beda. Wa taratin lan ing dalam piro-piro ambalan kondisi-kondisi mutasarrifatin, bukan munsarifatin itu. As-shawab mutasarrifatin, bukan munsarifatin. Mutasarrifatin mutaghayyiratin, yang tidak stabil kang berubah-ubah, yang labil tidak stabil. Al aisyu utawi urip fiha ing dalam dunia mazmumun iki tercela. Ya artinya banyak risikonya, hidup di dunia banyak risikonya. Warakhau utawi kesenengan fiha ing dalam dunia la yadumu iku ora awet, ora stabil apa rakha. Wa innama ahluha ang pasti utawi penduduk dunia fiha ing dalam dunia aghradun iku sasaran-sasaran, iku objek sasaran mustahdafatun kang dibidik, yang dikeker tuh, bagaikan apa orang lomba nembak atau lomba memanah. Itu manusia itu adalah sasaran tembak. Man sannaf faqad istahdaf, man sannaf faqad istahdaf. Orang kok sampai menulis buku, maka dia harus siap menjadi sasaran kritik orang banyak. Man sannaf faqad istahdaf. Manusia ini di dunia ini bagaikan sasaran-sasaran bidikan. Tarmi membidik, menembak, tarmi menembak opo dunia, ya memanah menembak opo dunia, him ing ahlaha bisimaha kelawan anak panah, kelawan panahe dunia dibidik. Wa taksi lan membabat opo dunia him ing ahlaha bihimamiha kelawan kematian dunia. Sudah diberantas semua orang yang hidup di sini, mati semua. Wa kullun utawi saben-saben wong suwiji hatfuhu iku utawi kematiane kullun fiha ing dalam dunia makdurun iku wis ditentukan. Ada yang mati muda, ada yang mati bayi, ada yang mati kanak-kanak, ada yang mati usia tua. Sudah ada batasnya. Wa hadzuhu utawi bagian dunia bagiane kullun fiha ing dalam dunia maufurun iku wis disempurnaaken, wis dientokaken. Jadi orang mati itu kalau ketika bagian rezekinya, jatah rezekinya sudah habis semuanya, sudah maufur. Wa lamu sadarilah, weruwa sapa sira kabeh ibadallahi, he kawula-kawulane Allah, annakum ing setuhune sira wa malan perkara antum kang utawi sira kabeh fihi iku ing dalem mah bayane min hadhihi dunya, bayane saking ikilah dunia, ala sabiliman iku ing atase potongane wong qad madha kang wis lewat sapa man. Kita hanya mengulangi perjalanan sejarah saja. Manusia-manusia yang hidup sekarang hanya mengulangi perjalanan sejarah manusia di masa lampau. Ada orang wataknya semacam ini diulangi lagi oleh tokoh yang berbeda ya, tapi ya itu aja, gitu saja. Novel dari dulu zamannya Laila Majnun ya tentang itu aja, orang bercinta, pemuda dengan pemudi. Setelah itu ganti Shakespeare ya gitu juga. William Shakespeare, Romeo Juliet ya gitu lagi. Sampai diganti berbagai macam novel berganti-ganti ya, temanya ya cuma itu saja. Sampai zaman modern pun ya gitu-gitu saja. Hanya pelakunya beda, berganti-ganti. Tapi ala sabili man qad madha, perjalanan hidup sekarang nih ya itulah. Sampai Lutfi Manfaluti ya gitu-gitu juga.
disalin, dialih bahasakan, ditambah-tambahi oleh Hamka, ya cuma gitu-gitu juga. Mengikuti gayanya Lutfi Manfaluti, cuma gitu-gitu aja. Perjalanan hidup manusia. Semenjak zamannya Ken Arok, politiknya sampai sekarang ya gitu-gitu juga. Judulnya saling sikut menyikut. Kalau urusan novel ya tentang percintaan anak muda ya gitu sudah. Kalau urusan politik saling sikut menyikut, saling bunuh membunuh, saling tikam menikam, ya udah gitu saja. Ala sabili man qad madha mimman bayane masyarakat kana kang ana sepeman atwala iku luwih dawa mingkum tinimbang sira kabeh apane akmaran pira-pira umure. Wa asyadda lan luwih kuat luwih banget mingkum tinimbang sira kabeh batasan apane tamparane tabokane. Wa akmarah lan iku luwih rame apane diaran kota-kotane. Jangan dianggap masa lalu itu orang-orang primitif, enggak. Mereka pun yang primitif ada, yang berkemajuan peradaban pun ada. Apa pembangunan piramid itu tidak membutuhkan SDM yang tinggi, yang bagus. Bagaimana mungkin balok-balok batu yang apa namanya jutaan balok, satu baloknya sampai berat sekali, sampai bertonton ditumpuk-tumpuk, apa itu tidak membutuhkan SDM, sumber daya manusia yang maju? Jelas maju. Pembangunan piramid makanya masuk Seven Wonder, termasuk 7 keajaiban dunia. Pembangunan piramid ini hebat sekali itu. Wa abada lan luwi adoh apane asaran piro-piro pengaruh jejaknya. Wah, ribuan tahun yang lalu masih bisa dilihat jejak karya mereka. Ribuan tahun yang lalu, berarti bangsa masa lalu itu bangsa yang maju. Bangsa Mesir itu bahkan di sana yang lebih jauh lagi dari Mesir, suku bangsa Inka, Aztec itu pun maju-maju ya. Orang Aztec, orang suku bangsa Inka. Fa asbahat nulidadi. Jadi esuk-esukan aswatuhum opo piro-piro suarai mereka hamidatan iku redup menang tak berdaya, khamidatan kang redup mimba dituli takallubiha. Orang India tuh, apa daerah wilayah apa kota terpendam Mohenjo-daro. Daerah Mohenjo-daro itu kan tata kotanya sudah bagus ya. Daerah Mohenjo-daro. Candi Borobudur, wah ini berarti orang zaman dulu sudah pintar tuh. Orang zaman dulu sudah pandai-pandai, peradabannya sudah hebat. Tapi ujung-ujungnya sudah redup sama sekali. Wa ajasaduhum utawi piro-piro awake badane man. Baliyatun iku wis ambrol, sudah ambrol. Wa diyaruhum utawi kota-kota iman ala urusiha ing atase singgasana iman. Singgasana diyar khawiyatun iku kosong. Itu seperti ya piramid sudah kosong, raja-rajanya udah jadi mayat. Suku bangsa Petra di mana apa namanya lembah berbatu dipahat sedemikian rupa. Manusia kecil-kecil aja dipahat sedemikian rupa jadi rumah. Terus gaya rumahnya tuh
tidak kalah dari rumah gaya modern sekarang. Masya Allah, wong zaman dulu. Khawiyatun wa atharuhum utawi jejak-jejak mereka afiyatun iku ya punah. Wastabdalu lan ganteni sapa mereka bil kusuri kelawan piro-piro istana al musyayyadati kang kokoh, wasururi lan ranjang-ranjang, wan namariki lan bantal-bantal al mumahadati al mumahadati kang dibentangkan, kang empuk, mengganti as-sukhura ing bebatuan. Dulu para raja yang mewah-mewah dengan segala fasilitasnya yang empuk, yang enak, yang nikmat, istrinya selirnya yang tak terbatas. Aduh, iya jadi raja zaman dulu, Masya Allah. Selirnya tinggal seenaknya sendiri aja zaman dulu jadi raja. Sekarang dia menukar fasilitas yang mewah itu diganti as-sukhura ing bebatuan, ing watu-watu gede, ya jadi kuburan. Wal ahjara lan piro-piro watu al musannadata kang disandarkan, kang disendehaken fil kuburi ing dalam piro-piro kuburan. Allati ati kang nempel, al mulahadati kang dikeduk. Famahalluha maka utawi panggonane ikilah kubur ahjar muktarib. Muktaribun iku parek, tapi wasakinuha utawi penghuniye kuburan muktaribun iku asing, jauh sekali, padahal deket-deket aja itu dikubur di situ. Kuburan orang-orang kaya itu dekat, tapi penghuninya entah sudah betul-betul asing. Baina ahli imaratin ing dalam antara penduduk rame. Muhisina hale resah kabeh, dewekan kabeh, kesepian kabeh, hale kesepian kabeh. Wa ahli mahalatin lan diantara penduduk kota. Mustasyahilina hale sibuk dewek. La yastaknisuna orang rasa enak sopo ikilah ahli imaratin. Jadi ya kuburan tuh kan rame, sebenarnya rame. Di sini rumahnya si Fulan, ini kuburan Fulan, ini kuburan si A, si B, si C, sampai berbagai manusia kumpul jadi satu di komplek kuburan. Artinya kan pemukiman padat, mestinya pemukiman padat kuburan tuh. Mestinya pemukiman padat, tapi kalau dilihat isi masing-masing mayatnya itu merasa kesepian satu sama lain, padahal saling kumpul, nggak saling ngobrol kah, gimana kah, komunikasi kah, enggak. Ini kuburan secara umum lah ya. La yastaknisuna tidak ngerasa nyaman sepo ikilah ahlu imaratin bil umrani kelawan keramaian. Kuburan tuh rame, banyak sekali mayat, apalagi komplek kuburan di Jakarta sudah ditumpuk-tumpuk. Ini sudah nggak ada yang bayar pajak kuburan, ya sudah ditumpuk lagi. Kuburan sudah, ya artinya rame, tapi masing-masing tidak saling ngobrol. Wala yatawasaluna, ora saling komunikasi sepo ahlu imarah. Ora saling nyambung sepo ahlul imarah. Tawasulal jirani kelawan kaya interaksi, kelawan kaya sambungane para tetangga. Kalau tetangga kan ada ngobrol. Wal ikhwani lan para sedulur, kalau saudara kan ada saling ngobrol. Ini sih enggak. Alama ingatase kedekatan, ingatase jarak parak bainahum kang ing dalam antara ahli imarah. Jadi sendiri-sendiri. Meskipun di situ mungkin ada macam-macam profesi, ada artis, ada apa, macam-macam lah, kumpul jadi satu.
Ya boro-boro mau ngobrol, nggak ada obrolan. Min qurbil makani bayane parke panggonan wal jiwari lan tetanggaan. Wa dunum widari lan parke umah. Wa kaifa hale kaya apa yakunu ono ti bainahum iku ing dalam antara ahlul imarah. Bagaimana mungkin diantara penghuni kuburan tawasulun opo interaksi? Bagaimana ada interaksi? Nggak ada interaksi. Ya secara umum nanti ada kalau dalam kitab Ar-Ruh penghuni kuburan itu ada interaksi, tapi penghuni kuburan yang bagaimana? Penghuni kubur yang soleh-soleh itu ada interaksi satu sama lain. Tapi kalau penghuni kubur yang fasik-fasik tidak ada interaksi. Bagaimana terjadi interaksi waktu tohana? Hale teman-teman wis menumbuk bikul kulihi kelawan dadane kulun al bila opo kehancuran wa akalat lan mangan hum ing mereka ahlul imarah ahli kubur mangan al janadilu opo bebatuan wasarolan tanah dimakan jadi tanah bebatuan wa asbahu lan dadi sepo ahli kubur ba'dal hayati ing dalem suwise urip dadi iku amwatan dadi pira-pira wong mati wa ba'da nabaratil aisy lan ing dalem suwise cemerlange kehidupan rufatan iku dadi remukan serpihan faja'a berduka bihim kelawan ahlil kubur al ahbabu sepo para kekasih wasakanulan manggon sepo ahli kubur manggon tahta turabi ing dalam sengisore tanah wa dha'anu lan berangkat sepo ahli kubur falaisa maka ora ana lahum iku kedue ahli kubur ora ana iyabun opo mudik balik nggak bisa kembali merantau buat selama-lamanya go away never come back again pergi tidak kembali selamanya. Hayhata aduh kalla innaha setuhune kalimatun iku kalimat huwa kang utawi wong qailuha iku kang ngucapaken kalimat wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun wa min waraihim lan iku ing dalem burine ahlil kubur barzakhun utawi pemisah. Jadi alam yang mensekat, alam barzakh itu alam yang mensekat antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam yang mensekat ila yaumi yub'atsuna maring dinane ditangekaken sapa ahlul kubur fakaan qad sirtum ila ma saru ilaihi minal bila wal wahda fi daril mathwa fakaan moko kaya-kaya setuhune kelakuan qad sirtum iku temen wis dadi sapa sira ila ma dadi iku maring kondisi soru kang dadi sapa ahlul kubur ilaihi iku maring ma bayane minal bila bayane kerusakan wal wahdati lan kesepian fi daril mathwa ing dalam desa keabadian yakni akhirat. Jadi barzakh itu adalah alam akhirat dalam sekup yang lebih kecil. Ini gambaran pemanasan alam akhirat. Alam barzakh ini pemanasan alam akhirat. Jadi sudah kerasa balasan-balasan yang dilakukan di dunia itu kerasa di alam kubur, tapi belum secara utuh. Wartahantum lan tergadaikan sapa sira kabeh fi dzalikal madja'i ing dalam mengkono-mengkono tempat turon wa dhamma lan nyikep kum ing sira mendekap kum ing sira kabeh dzalikal mustauda'u apa mengkono-mengkono tempat titipan fakaifa moko hale kaya apa bikum kelawan sira kabeh lau ayantum lamun ningali sapa sira kabeh al umura ing pira-pira hakikat
hakikat. Wa bu'thirat lan dimuncelakaken makhluk mayat-mayat itu dibangkitkan, lamun diuncelakaken al kuburu apa pira-pira kuburan. Wa husilalan dipertelaaken ai udhira dikatonaken ma apa pikiran fis suduri kang ing dalam pira-pira dada, dalam pira-pira ati. Sekarang kan nggak terlihat, nggak ada yang kelihatan pikiran manusia, hati manusia. Tapi suatu saat nanti ada satu hari wahussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Ada suatu saat nanti pikiran hati manusia diungkap, didedel-dedel, dipertontonkan wahussila ma fis sudur wa uqiftum lan diandegaken. Maksudnya dia disuruh diandegaken ki maksudnya disidang. Sapa sira kabeh disidang li tahsili kanggo ngatonaken baina yadayil malikil jalil, disidang ing dalam ngarepane Gusti Allah kang maha ngeratoni, al jalili kang agung. Fatarat maka mabur al qulubu apa pira-pira ati li isfaqiha krana khawatire qulub min salifi dzunubi saking dosa-dosa masa lalu. Wa hutikat lan dirusak, dibuka angkum saking sira kabeh, dibuka al hujubu apa pira-pira tirai, wal astaru lan pira-pira tutup. Sekarang pikiran kamu tertutup oleh penampilanmu, oleh tutur katamu, oleh gaya kamu. Tapi besok nanti di akhirat alam pikiran kamu ditimbang-timbang, dibuka-buka. Wa dhaharat lan katon minkum saking sira kabeh al uyubu apa pira-pira aib, wal asraru lan pira-pira rahasia. Selama ini manusia pandai menyimpan rahasia. Suatu saat dia tidak bisa menyembunyikan rahasia apa-apa. Hunalika ing dalam kono tujza dibalas. Ada konsekuensi. Dibalas kullu nafsin apa saben-saben jiwa. Bima kelawan amal kasabat kang lakoni sapa kullu nafsin. Innallaha satuhune Allah azza wa jalla yaqulu iku dawu sapa Allah. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Liyajziya supaya balas sapa Allah, membalas alladzina ing wong akeh asa'u kang gawe ala sapa alladzin bima dibalas kelawan sebab perkara amilu kang ngamalaken sapa alladzin wa yajziya lan balas sapa Allah alladzina ing wong akeh ahsanu kang gawe ihsan, kang ora itung ijir sapa alladzin bil husna dengan pahala kang ora itung ijiran maning. Jadi ketika manusia tidak perhitungan dalam berbuat baik, tidak bicara untung rugi, tidak memperhitungkan untung rugi dalam berbuat baik, Allah pun akan membalas dengan balasan tidak memperhitungkan untung rugi. Maka kebaikan manusia itu 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, sampai tingkatan-tingkatan yang tak terhitung. Tingkatan siapa itu yang kelipatannya tak terhitung? Tingkatan balasan buat orang-orang yang ihsan, yang ketika berbuat baik tidak pernah menghitung untung rugi. Kalau manusianya sifatnya tidak memperhitungkan untung rugi dalam berbuat baik, ya balasannya pun Allah tidak bicara untung rugi, sudah terus saja. Jadi kalau kita suka menghitung-hitung, ya sama dengan kita membatasi pahala kita sendiri. 10 kali lipat, Masya Allah, nanti saya dapat pahalanya 10 kali lipat. Bayang aja itu aja. Ya sudahlah, kalau gitu saya mau sedekah 10.000, nanti supaya di akhirat dibalas dapat 100.000. Ya itu berarti dia sama dengan membatasi dirinya saja.
sama dengan dia membatasi pahalanya sendiri. Orang kok sampai perhitungan sekali, ya di sana Allah pun membalas dengan perhitungan. Jadi Allah itu maha luas, pemberiannya sangat luas. Kenapa kok sampai terbatas? Ya karena dibikin manusianya sendiri, dibatasi oleh manusianya sendiri. Gusti Allah maha rahmat, tapi kenapa kok sampai terkesan Gusti Allah itu ya itu karena manusianya sendiri, pola pikir manusianya sendiri. Jadi wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, kelawan pahala kang husna, pahala kang husna. Ya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah pahala untuk sikap ihsan tidak lain kecuali ihsan pula. Tidak bicara untung ruginya kita di dunia, ya cuma segitu-gitu aja. Kita berbuat baik tidak bicara untung rugi. Tapi kalau tanpa tidak perhitungan Gusti Allah nanti di akhirat, wah lebih banyak lagi pahalanya. Sudah. Jadi KW bagus ya sudah, nggak usah bicara 10 kali lipat kah, 20 kali lipat kah, sudah. Ihsan aja. Ihsan itu melebihi tugas yang sudah semestinya. Tugasnya sekian dilebihkan. Ini namanya ihsan. Tidak bicara untung rugi. Tapi kalau manusianya bicara untung rugi, ya sudah. Sholat aja kok sampai bicara untung rugi. Imamnya lagi tahiyat awal, nanti ajalah kita makmumnya. Nanti kalau saya ikut tahiyat juga kan nggak itu dihitung satu rakaat. Ini orang tuh sampai perhitungan sekali, merasa rugi tidak dihitung satu rakaat. Orang ini terlalu perhitungan. Ning wong tua dewek perhitungan. Kepada orang tua sendiri perhitungan. Ya sudah. Allah pun bisa perhitungan kayak gitu. Jadi kita jangan suka perhitungan, balasannya lebih banyak. Kepada orang tua perhitungan. Wong tua habis naik beca dihitung. Mak nganggo duit kita lu mau sing pleret para dikali mulu numpak beca bayar mene. Dikongkon bayar wong tua. Masya Allah, ya betul itu duitnya kamu, tapi masa iya sih sampai hal itu aja sampai dihitung-hitung. Ya udah, wong tua juga perhitungan juga sama bocah yang model kayak begitu. Begini bocahnya perhitungan sih, ya udah apapun perhitungan. Orang tuanya kan beda. Anak yang tidak perhitungan kepada orang tuanya disuruh-suruh ya Pak, sudah nurut aja gitu kan, senang orang tuanya. Ngasih pun ya brol-brolan aja kan, ibaratnya misalkan orang tua punya macam-macam anak kan, anaknya bukan satu. Ada yang modelnya perhitungan, ada yang bicara untung rugi, ada yang sudahlah tidak usah, selama itu untuk kebaikan orang tua sudah nggak apa-apa. Nah itu nggak pakai untung rugi sudah. Tentu perasaan orang tua pun beda. Ya hebat anak sampai tidak perhitungan tuh hebat. Sudahlah pokoknya diminta orang tua ya sudah nurut saja. Selama baik buat orang tua. Lalu Gusti Allah itu silahkan manusia mau ihsan atau tidak, atau mau ngepas-ngepasan saja. Dalam bab sholat ngepas, dalam bab zakat ngepas. Pokoknya saya itu cuma disuruh bayar zakat 2,5%. Tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau yang lain ngepas aja sudah. Ya silahkan. Kalau model kayak gitu silahkan. Tapi artinya ada bukan ihsan, bukan orang yang masih bicara untung rugi, ngitung untung rugi. Masih bicara untung rugi. Kalau disuruh sholat ya udah sholat aja, nggak usah ditanya-tanya untungnya apa ya.
Khasiatnya sholat tahajud ini apa? Khasiatnya. Fadilahnya apa? Bahasa orang agama, fadilahnya apa? Berarti orang masih bicara untung rugi. Udah kalau disuruh Gusti Allah, ya sudah jalan aja. Nggak usah bilang, nanti faedahnya apa nih? Kalau saya wirid ini nanti keuntungannya apa nih? Kalau saya baca surat Alam Nasyrah apa nih? Udahlah. Disuruh baca Quran ya baca aja sudah, nggak usah tanya-tanya untungnya apa, manfaatnya apa, udah. Orang ihsan tuh gitu karakternya, gitu. Untungnya apa ya saya gini ngaji ihya, untungnya apa ya? Wah ini orang masih banyak itu ngijir. Masih banyak itu ngijir. Kalau disuruh tuh udah langsung berangkat aja. Disuruh orang tua, mana cong ya? Tuku akan bodrek ning warung. Ngedikit kanggo apa itu bodreknya? Udah langsung jalan aja. Kalau orang benar-benar patuh kepada orang tua. Ini ngepas teman duitnya. Sudah. Itu ngijir. Orang zaman sekarang tuh banyak perhitungan. Jangankan kepada Tuhan, kepada orang tua sendiri pun perhitungan zaman sekarang. Hampir nggak ada lah kalau dikatakan jarang. Kalau jarang atau nggak ada anak yang tidak perhitungan ke orang tuanya, itu sudahlah, duit saya itu sama dengan duit orang tua gitu aja, nggak ada, wis pokoknya saya ambilnya aja sudah. Kalau orang benar-benar patuh ke orang tua, ketika orang tua bilang saya butuh duit, udah cek nyaluki sepira-pira aja, jangan kemudian ditanya butuh berapa. Wah ini namanya masih hitung ijir, namanya masih perhitungan. Emaknya butuh duit berapa? Dihitung. Buat berobat butuh duit 300.000. Aja 300.000 maning si mak. 100 bae cek maninge njaluk ning Anak sejene. Lah, ini orang masih perhitungan, malah nganyang tuh kan. Malah nganyang saking perhitungannya sampai nganyang. Kalau orang benar-benar nggak perhitungan, cek nih. Duitnya ana ning rak, ana ning sorogan. Ada di laci, duitnya ambil sendiri aja mak lah. Ya artinya seseneng-seneng. Ya nggak apa-apa, duit mung wis serat lah Pak. Nggak apa-apa. Duit mung. Aja khawatir tidak dibalas dengan husna. Jangan khawatir tidak dibalas dengan ihsan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wong pada ngaji Ar-Rahman ya kayak di TV-TV kok. Bolak-balik zaman sekarang tuh ngetren surat Ar-Rahman tuh ngetren sekali. Kalau zaman dulu sih baca tuh surat Yasin gitu aja. Sekarang yang ngetren style Ar-Rahman, sampai mas kawin aja sampai baca surat Ar-Rahman. Ya ada betul gitu. Nggak tahu ya. Kok sampai ngetren sekali itu apa sih ya? Kita dewek nggak tahu. Ngetren sekali bacaan Ar-Rahman tuh. Apa sih? Kenapa nggak surat Al-Baqarah aja kan? Tanggung. Al-Baqarah yang banyak sekalian, 2,5 juz. Dengan mas kawin hafalan surat Al-Baqarah kan Mantap. lebih mantap lagi. Kenapa surat Ar-Rahman nggak tahu ini stylenya orang tuh kadang-kadang suka dibikin itu sih. Suka dibikin pemasarannya lagi hostnya apa ini hostnya surat Ar-Rahman KB. Di surat Ar-Rahman itu hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat apa? Ikhlas. Wa qala ta'ala. Lan dawu sapa Gusti Allah taala,
Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Wa wudi'a diletakkan, dipasang alkitabu apa kitab. Ning wong tua sampai hitung ijir, masya Allah, dasar bocah deladang. Ning wong tua masih hitung Ijir. dasar bocah Landang. deladang. Wong tua anaknya warungan, sing wong tuae anu cung kita anu sabun beli, kongkon bayar, dicatet. Dicatet emak jen nyokot sabun, regae semin. Nah, itu kita ngomong gua Nyukut sabun sudah wis masa mulia wong anak itu ngijir ning wong tua tidak bakal mulia sudah tidak bakal mulia anak sampai itu ngijir ning wong tua tidak bakal mulia. Tontonan baik, tonton saja, sama-sama menyaksikan, kita sama-sama orang masih hidup bisa menonton. Orang sampai perhitungan kepada orang tua tidak bakal mulia hidupnya. Wabil walidaini ihsana, kepada orang tua suruhnya ihsan, jangan perhitungan. Kok ini perhitungan sekali, nyeleketit sekali, kucrit, nyeleketit, nggak boleh kecicil. Duit seperak, rong perak itu ada perhitungan, nggak bakal mulia serot. Fatara nuli ningali sapa sira al mujrimina ing wong-wong kriminal, musfiqina ing wong kang padha wedi, watir, memelas, maksud memelas ki khawatir, mimma saking catatan fihi kang ing dalam kitab ada rekam jejaknya. Rekam jejak itu nanti dipertontonkan, masya Allah. Kita lagi main film, anggap aja kita lagi main film. Ada sequence, ada adegan-adegan yang nanti kita akan menonton, akan kita tonton adegan-adegan yang kita lakukan. Ada adegan yang memalukan, ada adegan yang waduh, kayaknya ini kayak seri ini, kayak Angling Dharma. Kalau jadi kayak Angling Dharma, kayak siapa ini kan bangga ya. Iya. Tapi kadang adegannya memalukan. Waduh, adegan-adegan yang memalukan itu, Ja'alah muganda dia kena ing kita Allahu sapa Allah wa iyyakum lan ing iya sira kabeh amilina ing wong kang ngamalaken kabeh, ngamalaken bi kitabihi kelawan kitab Allah, muttabiina ing wong kang ngikuti kabeh, ngikuti li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah, hatta yuhilla sehingga manggonaken sapa Allah na ing kita dipanggonaken darul muqamati ing dalam desa keabadian, ing dalam desa panggonan kang hakiki, min fadlihi saking anugerah Allah, innahu setuhune Allah hamidun iku zat kang terpuji, majidun tur zat kang mulia. Qala ba'dul hukama wallahu a'lam bishawab.